Nah, pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan teori lanjutan dari Peter Blau. Di tayangan sebelumnya saya menjelaskan tentang hubungan yang tidak seimbang dan nanti melahirkan satu pola relasi sosial yang tersubordinasi. Nah, dalam konteks seperti itu nanti akan memunculkan sebuah penjelasan juga dari Peter Blau bahwa dalam hubungan yang tidak seimbang ada satu kelompok atau satu pihak yang tersubordinasi karena tidak memiliki sumber daya untuk membalas dari cost yang telah diberikan oleh orang lain atau kelompok tertentu terhadap dirinya, maka nanti akan memunculkan satu kelompok itu bisa memiliki kekuasaan dibanding kelompok yang lain. Atau pada level individu juga bisa berlangsung bahwa orang yang memiliki surplus atau kelebihan sumber daya lalu dia akan memberikan banyak sekali reward pada orang lain dan bagi dirinya adalah merupakan cost. Nanti orang yang mendapatkan reward dari satu pihak yang memiliki sumber daya yang banyak akan memiliki kemampuan untuk mengontrol individu tertentu atau kelompok tertentu. Saya ambil ilustrasi, misalnya kalau misalnya sobat semua berada dalam satu lingkungan di mana terlibat satu relasi antara dua orang misalnya, dan mempunyai seorang teman yang ya boleh dibilang kaya, misalnya memiliki banyak uang, kemudian dia seringkali mentraktir Anda, memberikan Anda banyak hal, nanti itu akan melibatkan satu hubungan yang sifatnya subordinasi. Nah, orang yang seringkali ditraktir atau diberikan sesuatu oleh individu yang memiliki sumber daya yang banyak, itu cenderung akan memiliki kontrol terhadap orang yang tidak memiliki sumber daya. Inilah yang dimaksud oleh Peter Blau nanti dalam teorinya, bahwa dalam relasi sosial antara orang yang memiliki sumber daya yang banyak dan orang yang tidak memiliki sumber daya yang banyak nanti akan memunculkan apa yang disebut dengan proses memperoleh kekuasaan. Orang-orang yang memiliki sumber daya yang banyak nanti akan memberikan sebanyak mungkin reward pada orang lain, maka dia akan mengontrol orang yang mendapatkan hadiah seperti itu. Nah, kita misalnya bisa melihat dalam hubungan sehari-hari ketika misalnya kita melihat ada seorang politisi misalnya yang melakukan campaign, melakukan kampanye politik, lalu dia memberikan banyak sekali bantuan pada masyarakat dan masyarakat menerima bantuan tersebut, maka di situ seakan-akan memunculkan sebuah perasaan bahwa politisi tersebut bisa mengontrol masyarakat. Dan kebanyakan memang terjadi seperti itu. Ketika orang banyak sekali membanjiri orang lain dengan banyak sekali reward, hadiah, maka dia akan memiliki status lebih tinggi terhadap orang seperti itu. Ini yang dimaksud dengan proses kemunculan kekuasaan dalam proses relasi yang subordinasi. Nah, dari situ kemudian Peter Blau memberikan beberapa alternatif bagaimana dalam proses hubungan yang sifatnya subordinasi, yang tidak seimbang, agar terhindar dari pola hubungan yang seperti itu. Ada 4 hal yang kemudian direkomendasikan oleh Peter Blau agar kita bisa lepas dari hubungan yang subordinasi. Yang pertama adalah jika seseorang mau lepas dari posisi hubungan subordinasi, maka dia harus menolak pemberian atau reward yang diberikan oleh orang lain. Misalnya kalau saya misalnya berhubungan secara sosial dengan B misalnya, maka kalau saya misalnya berada dalam posisi yang tersubordinasi karena saya misalnya tidak memiliki banyak sekali sumber daya, sementara B teman saya itu memiliki banyak sekali kekayaan, misalnya fasilitas, kemudian memberikan kepada saya. Nah, cara kita untuk lepas dari hubungan yang subordinasi adalah dengan menolak reward seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menghindari hubungan subordinasi, kata Peter Blau adalah dengan memiliki sumber daya, mencari sumber daya yang memungkinkan kita memberikan balasan terhadap reward yang diberikan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah caranya yaitu dengan mencari sumber daya alternatif, sehingga nanti kita bisa memberikan sikap yang seimbang secara timbal balik terhadap cost yang diberikan oleh orang lain. Yang keempat, cara kita terlepas dari subordinasi dalam hubungan sosial adalah dengan kekuatan fisik. Ini misalnya adalah dengan cara diambil reward yang telah diberikan. Kita misalnya bisa melihat dalam hubungan yang sifatnya institusional, seperti pemerintah misalnya, ketika ada warga atau masyarakat yang telah diberikan fasilitas oleh pemerintah,
tetapi warga tersebut tidak bisa membayar pajak misalnya. Maka salah satu cara yang melepaskan dalam relasi yang subordinasi seperti itu adalah dengan mengambil hak atau kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada orang tersebut. Kita bisa melihat misalnya dalam kasus-kasus penggunaan tanah oleh satu institusi atau oleh perorangan, dan itu ada dalam kepemilikan negara. Jadi ada kewajiban dari orang yang menggunakan tanah seperti itu untuk membayar pajak. Ketika dia tidak bisa membayar pajak, maka negara bisa mencabut kewenangan atau hak yang ada pada mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena si pemilik atau si pengguna tanah itu tidak bisa membayar pajak. Maka cara untuk tidak terjadi hubungan yang tersubordinasi adalah dengan mencabut hubungan seperti itu, dan ini sifatnya legal atau ada dalam level hukum. Nah, itu adalah 4 strategi bagaimana kata Peter Blau melepaskan dari hubungan yang tidak seimbang atau subordinasi. Nah, konsep lain yang juga dikemukakan oleh Peter Blau adalah terkait dengan misalnya munculnya struktur kekuasaan dalam kelompok tugas. Ini menarik untuk melihat bagaimana misalnya munculnya seseorang atau satu individu yang kemudian diangkat menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kelompok. Peter Blau menjelaskannya dalam sebuah ilustrasi bahwa munculnya struktur kekuasaan dalam kelompok tugas. Artinya kalau kita berada dalam satu situasi baru, saya ambil contoh misalnya kalau sobat semua sebagai mahasiswa baru, kemudian ada satu fase tertentu di mana kegiatannya adalah untuk orientasi di kampus misalnya. Nah, pada tahap pertama mungkin antara mahasiswa yang baru terlibat atau bergabung dalam sebuah pendidikan itu pastinya tidak saling kenal. Maka di situ kita tidak mengetahui siapa yang memiliki sumber daya dalam pengertian misalnya orangnya pintar, orangnya bisa mengorganisasi. Maka pada tahap awal semua mahasiswa di awal-awal perkuliahan pasti akan saling mengenal, kemudian berusaha mencari siapa yang memiliki sumber daya yang banyak. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, seringkali kita juga menemukan bahwa ada beberapa orang yang kemudian mulai aktif berbicara, kemudian aktif mengorganisasi kegiatan, dan sebenarnya menurut Peter Blau itu adalah sebuah proses di mana orang-orang yang terlibat dalam tahapan pengenalan itu sedang mengumpulkan atau sedang berupaya menarik orang lain agar mengumpulkan kepercayaan. Nah, apa yang dilakukan oleh sebagian orang atau beberapa orang untuk menarik simpati atau menarik kepercayaan dari orang lain yang tidak saling kenal, itu masuk dalam kategori cost yang harus dia berikan, yang harus dia keluarkan. Sebagai balasannya, sebagai rewardnya, mungkin ada orang yang kemudian mempercayai dirinya, dan disitulah muncul bahwa seseorang bisa menjadi diangkat menjadi pemimpin dalam kelas seperti itu. Ini bisa kita lihat dalam proses kehidupan sehari-hari, dan itu juga yang dijelaskan oleh Peter Blau sebagai bentuk pertukaran sosial. Bagaimana kemunculan kepemimpinan dalam proses pertukaran sosial. Nah, hal yang lain yang ingin dijelaskan oleh Peter Blau adalah bahwa dalam proses kepemimpinan dalam sebuah kumpulan, baik levelnya kelompok atau bisa jadi dalam masyarakat atau bahkan negara, itu juga tidak selalu stabil. Artinya tidak selalu seorang yang kemudian mendapatkan reward dalam bentuk kepercayaan dari masyarakat itu dapat terus-menerus menjaga keutuhan, menjaga kepercayaan dari masyarakatnya. Ada kalanya kemudian sebagian orang kemudian merasa tidak cukup lagi memiliki kepercayaan terhadap seorang pemimpin. Disitulah nanti akan memunculkan sebuah konsep yang lain yang dikemukakan oleh Peter Blau dengan konsep oposisi. Nah, konsep oposisi ini adalah sebuah gejala di mana kepemimpinan dalam sebuah kelompok sudah tidak lagi sesuai dengan keinginan, harapan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga di situ juga terjadi proses pertukaran bahwa reward yang diberikan oleh si pemimpin itu tidak memuaskan masyarakat, sehingga menimbulkan perlawanan dalam bentuk oposisi. Tetapi dalam kenyataannya bentuk-bentuk hubungan antara kepemimpinan dan yang dipimpin itu tidak selalu dalam pengertian cost and reward. Ada kalanya cost atau reward itu dilegitimasi oleh sebuah keabsahan tertentu. Misalnya
dalam hubungan kenegaraan, seringkali seorang pemimpin tidak bisa menjawab cost yang telah diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan memilih dia menjadi seorang pemimpin, tetapi si pemimpin tidak bisa memberikan reward dalam bentuk program yang membantu masyarakat, maka si pemimpin akan menggunakan salah satu legitimasi yang disebut sebagai keabsahan. Misalnya dia akan menggunakan bahwa dia sudah dipilih secara legal, secara aturan, maka dia akan menggunakan legitimasi tersebut sebagai bentuk dari pengabsahan dia untuk mengontrol masyarakatnya. Meskipun secara realnya dalam pertukaran tersebut dia tidak bisa menjawab tuntutan dari masyarakat, dan ini bisa kita lakukan, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah sobat semua, pembicaraan dari Peter Blau juga nanti terkait dengan bahwa struktur-struktur sosial yang sifatnya makro, baik dalam level kelompok, masyarakat, atau negara, itu sebenarnya juga dibentuk dalam proses pertukaran sosial yang sifatnya dasar tadi, tetapi Peter Blau memilih menganalisis pada level makro. Nah, ada kalanya juga dalam hubungan sosial, orang tidak selalu mempertimbangkan cost and reward. Ada orang yang melakukan lebih karena ketaatan pada sebuah ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi sebuah nilai bersama. Misalnya, kalau kita melihat misalnya ada orang yang melakukan yang membersihkan lingkungan, mungkin kita ada yang melihat bahwa orang yang melakukan pembersihan di lingkungannya sebagai sebuah profesi. Maka di situ ada orang atau yang bertugas sebagai petugas kebersihan. Tetapi ada juga orang yang melakukan itu bukan sebagai profesi, dia melakukan itu sebagai sebuah nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, ini yang disebut dalam teori pertukaran sosial Peter Blau, bahwa orang melakukan tindakan tersebut itu didasarkan pada nilai-nilai yang sudah terinstitusionalisasi dalam norma masyarakat. Tetapi yang ingin dijelaskan oleh Peter Blau juga bahwa norma-norma dalam masyarakat itu juga dibangun pada awalnya adalah melalui proses pertukaran sosial yang sifatnya berpribadi, yang sifatnya antar orang, lalu kemudian dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, secara rutin, dan kemudian membentuk sebuah nilai dan terlembagakan dalam sebuah institusi sosial tertentu. Kita kadang-kadang berperilaku atau melakukan sebuah kegiatan dalam masyarakat bukan dalam pengertian untuk mendapatkan social approval, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, bukan untuk mendapatkan reward, tapi lebih karena itu merupakan bagian dari nilai-nilai norma-norma yang ada dalam masyarakat. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih senior, lebih tua, itu bukan karena kita ingin dihormati, tetapi itu sudah menjadi nilai yang terinstitusionalisasi dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang ingin dikemukakan oleh Peter Blau, bahwa pertukaran sosial yang besar itu berasal dari sebuah pertukaran sosial yang mikro juga. Tetapi berbeda dengan Hohmann, bahwa yang ingin dijelaskan oleh Peter Blau bahwa pertukaran sosial itu terjadi pada tingkat yang lebih luas lagi, yang disebut sebagai struktur sosial. Demikian sobat semua, kalau ada pertanyaan sampaikan pada kolom komentar, dan jangan lupa untuk tetap stay tune dengan channel ini dengan cara subscribe. Sampai jumpa.